Teman-teman, tadi pagi saya dapat kiriman buku nih. Ini. Dan saya belum sempat baca sih, baru jilid dan daftar isinya saja begitu ya. Carita Ti Lamping Galuh, karya Pak Unang Sumarna nih. Semacam toponim begitu, bercerita tentang asal muasal nama tempat. Selamat berjumpa kembali. Salam hangat, Rahayu, Bagja, Waluya. Sekarang bukan mendung lagi ya, sudah turun hujan nih teman-teman. Alhamdulillah berkah nih ya. Pagi-pagi sudah disiram begitu. Seperti biasa nih, saya mencoba untuk soliloquy ya sambil berkendara, dan ini sudah di set aman begitu ya. Saya letakkan kamera di depan begitu, dan saya bicara di sini sendirian. Nggak ada teman sih. Kalau ada teman kita bisa ngobrol berdua ya. Kebetulan sekarang sedang menuju ke arah Singaparna nih teman-teman. Ya, suasananya adem lah begitu, karena disiram air hujan begitu dari langit. Dari langit atau dari awan ya? Kalau turun hujan itu biasanya dari langit ya. Ya, orang-orang bilang begitu, turun hujan dari langit. Padahal sebetulnya kan dari awan ya. Hujan turun dari awan. Jadi langit itu ya sebetulnya hanya istilah puitis sebetulnya. Masalahnya kan kalau di atas itu ruang angkasa tuh. Ruang angkasa ya tata surya begitu, langit. Kalau hujan ya turunnya dari awan. Ya awan kan yang gumpalan-gumpalan yang menurunkan air gitu ya. Tapi ya memang itu istilah dan sudah menjadi perbincangan banyak orang begitu. Ya termasuk saya juga begitu. Kadang-kadang atau sering kali ya mendeskripsikan hujan itu turunnya dari langit gitu, bukan dari awan. Padahal sebetulnya kan awan tuh. Seperti halnya pesawat itu di atas awan kan biasanya, bukan di langit. Langit itu apa ya? Cakrawala yang tidak terbatas gitu. Nah, kalau ngomong langit sebagai cakrawala, saya pernah mengikuti apa ya, ada yang ngobrol juga tuh. Sebetulnya langit itu ya semacam pikiran begitu ya. Pikiran gitu. Yang menurunkan berkah ke dalam hati gitu. Turun hujan dari pikiran gitu ke hati, kemudian ya menjadi sesuatu yang praksis ya dalam tatanan kehidupan sehari-hari. Keseimbangan gitu ya, hati dan pikiran begitu. Ya, ini hanya lanturan saja teman-teman. Saya juga sekarang coba mic eksternal ya, pakai mic ya nirkabel begitu. Ya mudah-mudahan saja hasilnya bagus begitu ya, ketimbang
mic bawaannya di internal begitu, dan ya bisa sedikit meredam noise begitu ya. Yang penting kan suaranya jelas, artikulasinya terbaca dengan terang benderang begitu. Teman-teman, tadi pagi saya dapat kiriman buku nih ini, dan saya belum sempat baca sih, baru jilid dan daftar isinya saja begitu ya. Carita Ti Lamping Lamping Galuh, karya Pak Unang Sumarna nih. Ada 58 cerita gitu dari Lamping-Lamping Galuh. Lamping itu semacam ini ya, semacam tebing gitu. Jadi saya membayangkan nih, perjalanannya panjang ini untuk menulis buku ini begitu. Ada 58 cerita gitu ya. Saya belum sempat baca, baru datang tadi. Nanti saya berbagi dengan teman-teman apa yang diungkap oleh buku ini begitu. Buku ini diterbitkan oleh MPI, Mata Pelajar Indonesia. Dan tadi pagi saya kehadiran bosnya tuh, Nihjar Mahyujar. Jadi pagi-pagi banget gitu sudah kirim pesan, berkunjung di sela-sela kesibukan gitu, dan menghadiahi buku ini begitu. Menarik ya, sepintas lalu ini folklore ya, semacam itu ya, cerita-cerita rakyat gitu, dan umumnya ini semacam toponim begitu, bercerita tentang asal muasal nama tempat. Ini telaten sekali nih Pak Unang Sumarna ini gitu ya. Jadi pengembaraannya ya, ngobrol begitu ya dengan warga, menghimpun data begitu, cerita-cerita lisan yang menjadi memori kolektif masyarakat gitu, dan kemudian menuangkannya ke dalam tulisan, tentu saja dengan gaya yang renyah ya, bertutur, bercerita begitu. Dan ini menarik begitu ya. Memang bukan sejarah, ini semacam ya cerita begitu ya, cerita-cerita yang terekam oleh masyarakat gitu. Dan ini penting nih. Masalahnya kalau cerita lisan itu ya gampang menguap ya. Nah, ini ada usaha yang patut diapresiasi dari penulis buku ini begitu. Artinya menginskripsikan begitu ya, menulis cerita-cerita lisan gitu ya. Ini ada semacam alih wahana juga nih, dari lisan ke tulisan begitu, dan ini akan terekam, tersimpan begitu dengan kuat gitu ya, ketimbang cerita lisan yang bisa menguap gitu, hilang, kemudian jadi lupakan. Nah, tetapi dengan menuangkannya ke dalam teks seperti ini gitu, dan menjadi buku, wah ini langkah besar begitu. Saya belum membaca nih teman-teman, baru dikirim tadi. Barusan saya pas mau berangkat ya, saya bawa saja begitu ya. Sempat di tengok halaman awal gitu, daftar isi, dan tampaknya menarik gitu. Sepintas saya enak membacanya juga gitu kan, dengan bahasa Sunda. Dengan bahasa Sunda, dan secara teknis ini juga patut diajungi jempol ya gitu. Enak gitu bagaimana
penulis buku ini bertutur begitu. Nah, tentu saja asal usul nama tempat bisa ya sepintas gitu ya, seperti sejarah begitu. Ya paling tidak ini bisa menjadi bahan kekayaan batin begitu ya, menjadi kekayaan batin masyarakat gitu. Folklore ini ya, cerita-cerita lisan yang terekam dalam memori kolektif ini, yang sebetulnya ini langka ya, yang masih merekam itu hanya segelintir orang gitu, biasanya para orang tua begitu ya. Nah, kita bisa membayangkan memori kolektif yang tersimpan di dalam ini ya, dalam pikiran, dalam memori seseorang. Nah, itu kan terbatas ya. Kalau tidak disampaikan lagi ya hilang gitu. Nah, penulis buku ini rupanya gelisah gitu ya, khawatir kalau memori kolektif ini hilang dan berusaha untuk menuliskannya begitu. Oh ya, ada ini, ada sebetulnya bukan MPI ini yang menerbitkan, MPI yang mencetaknya ya. Ini disclaimer ya gitu. Jadi sebetulnya ada penerbitnya begitu, tetapi sudah lama gitu dan sudah ber-ISBN, tidak kunjung dicetak juga begitu, dan akhirnya ya berkolaborasi gitu dengan penerbit MPI, kemudian lahir buku ini. Begitu teman-teman, jadi menarik, ini harus dirayakan nih buku-buku semacam ini begitu, dan patut diapresiasi. Selamat ya Pak Unang. Saya akan membacanya nanti gitu ya. Semoga sehat selalu semuanya, Pak Unang dan teman-teman. Salam hangat, Rahayu Bagja Waluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.